Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi ketika mohon adik-adik bisa bukakan Instagram Ustadz Abdul Somad. Tadi ketika di pesawat saya memang banyak tanya ke Habib Rifki Al-Hamid beberapa kosakata. Dan Habib Rifki mengatakan saya akan bicara bahasa Ambon. Nah, itu menjadi tekanan juga untuk saya karena banyak kata-katanya tidak bisa saya ingat, tapi udah saya buat dalam tulisan. Bisa dibuka Instagram. Antum connect internet? Hah? Buka Instagram antum, bukan Instagram saya. Antum buka Instagram antum, lalu antum buka Ustadz Abdul Somad. Nanti saya tunjukkan mana postingannya. Barakallahu lakum fima a'taitum wa barakallahu lakum fima abqaitum. Semoga Allah berikan berkah atas wakaf infak sedekah yang sudah Bapak berikan. Semoga dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solihah, diberikan Allah istiqomah dalam iman dan Islam. Itu doa kita untuk saudara-saudara kita. Dan kita masih membuka sampai waktu yang ditentukan oleh Habib Rifki Al-Hamid. Lagu yang dinyanyikan oleh Ananda Sayyidi Al-Habib Syauqi adalah petikan dari tangisan anak-anak Palestina yang meminta kepada seluruh dunia untuk mendengar. Atuna, berikanlah kepada kami tufuli, masa kecilku. Jadi masa kecil mereka direnggut oleh perang. Atuna, berikanlah kepada kami salam, berikanlah kepada kami kedamaian. Karena anak-anak kecil tidak berdosa. Apa dosa mereka? Jadi Syauqi, Habib Syauqi dengan anak kecil, beliau masih kecil, tidak bisa direkayasa. Hatinya bisa merasakan sesama anak kecil. Dia langsung connect, dia meneteskan air mata. Untuk peduli kepada Palestina, kita tidak perlu menjadi seorang muslim, tidak perlu menjadi Islam, cukup menjadi manusia saja. Insya Allah kita akan amat sangat peduli kepada masalah Palestina. Terus ke atas, terus nanti saya tunjukkan mana yang mau diklik. Itu yang tengah, ya. Ya. Coba klik. Sebentar, saya mesti dekat kalau mau baca tulisannya. Jadi waktu di pesawat tadi saya menulis ini Habib Rifki. Itulah yang saya banyak tanya tadi. Itu yang saya foto tuh waktu di pesawat itu lalat nempel di kaca pesawat. Jadi waktu lalat itu nempel saya foto. Maka tulisannya nggak bisa di zoom, agak besar dikit. Seekor lalat baru tiba di kawasan airport Patimura, Kota Ambon. Pesawat yang tadi sampai di Patimura.
Lalu kemudian lalat-lalat yang ada di sekitar airport terkejut karena tidak pernah ketemu dengan lalat ini sebelumnya. Lalu kemudian salah satu lalat itu datang menyapa. Kata lalat itu bertanya, "Saya dari mana?" Nah, itulah yang saya tanya ke Habib Rifki tadi. Lalu lalat itu menjawab, "Dar Langgur." Kemudian lalat yang ada di airport nanya lagi, "Saya jam berapa dari Dar Langgur?" Dia jawab, "Beta Dar Langgur jam setengah 12. Semua lalat yang ada di airport tertawa terbahak-bahak, karena belum ada dalam sejarah lalat ada lalat yang bisa terbang dari Langgur ke Ambon dalam waktu 1 jam. Belum ada ceritanya itu. Kenapa bisa mereka menertawakannya? Karena lalat itu lupa bercerita bahwa lalat yang dari Langgur itu bukan terbang sendiri, tapi naik pesawat. Lalat-lalat yang ada di airport Patimura juga lupa bertanya. Mereka lupa menanyakan, "Saya naik apa?" Bagi yang mengerti hakikat hidup, tidak ada yang perlu terkejut, karena sesungguhnya tidak ada yang hebat. Kita semua hanya menumpang pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah kita malam ini. Sudah di komen 582 komen. Ini kalau saya bacakan satu-satu subuh baru selesai. Sudah di like 60.000 orang menyukai like. Yang belum like tolong di like. Yang belum follow tolong di follow. Itu gambar lalat. Saya sangka handphone mau dilelang. Syukran, jazakumullah. Jadi kalau kita sadar bahwa sesungguhnya kita dalam pesawat, dan pesawat itu bukan punya kita, kita diterbangkan. Saya akan amat sangat sulit menjelaskan diri saya kepada saudara saya yang non muslim yang ada di Ambon, yang ada di Maluku. Kenapa? Karena semuanya pasti mendapatkan informasi dari sosmed. Bangun tidur buka handphone, oh begini kata sosmed. Informasi yang diperoleh bukan asli dari saya, yang sudah diolah oleh sosmed. Terserah sosmed mau gimana. Siapa yang bisa menjelaskan diri saya? Kalau Habib Rifki Al-Hamid menjelaskan Ustaz Somad itu begini, orang kan ngomong, iyalah Habib Rifki kan temannya, sahabatnya Ustaz Somad. Bagaimana cara Allah? Allah mengirim seorang duta rahmah. Malam ini kita ketemu Bang John Masih. Jadi kalau saya ditanya, betul John Masih? Hah? John Larat Masih. Saya singkat karena biar mudah nanti kalau ditanya orang. Kalau ditanya orang, Ustadz punya teman orang Ambon? Punya. Apa jabatannya? GM. Apa itu? John Masih. Jadi tidak ada yang sulit kalau Allah mau, dan beliau Masya Allah tidak pernah terpikir, dan Habib Rifki pun tidak pernah cerita ke saya. Bagaimana ke saya dan Habib Rifki mau menceritakan perasaan anak-anak di Palestina? Kan susah itu. Ternyata diwakili oleh Habib Syauqi. Apa yang dilakukan Habib Syauqi malam ini? Mau ceramah saya 1 jam belum tentu menyentuh perasaan Bapak Ibu. Tapi beliau tidak perlu ceramah, beliau tidak perlu tausiah. Cukup dengan lantunan suaranya, karena itu keluar dari hati, menyentuh hati kita. Hati tersentuh, menetes air mata. Kalau sudah air mata menetes, duit keluar. Akhirnya kita bisa kirim bantuan insya Allah. Maka apa yang kita lakukan malam ini, begitu juga dengan apa yang diberikan Allah pada kita, itu sama seperti kita berada dalam pesawat. Lalat naik pesawat sampai masanya turun, karena pesawat akan berhenti. Yang terbang itu bukan lalat, yang terbang itu pesawat. Jadi pesawat, lalat yang tidak mengerti tentang hakikat hidup, yang merasa dialah yang terbang dari Langgur itu. Bukan.
Sayalah yang kaya, ini harta saya. Bukan. Nama yang tertulis di STNK BPKB akan berubah kok besok pagi, dibawa ke kantor Samsat, berganti nama orang lain. Nama yang ada di akta notaris, surat tanah, BPN, Badan Pertanahan Nasional, berganti dengan nama orang lain. Jangankan yang ada di BPN, jangankan yang ada di akta, surat nikah aja berganti. Mereka hanya nunggu 4 bulan 10 hari, Pak. Habis 4 bulan 10 hari bergeser nama kita, berganti dengan Brownies, Brondong Manis. Lalu yang kekal abadi itu mana? Itulah yang saya jenguk tadi petang. Saya maksa Habib Rifki. Habib Rifki mau kita langsung ke hotel. Masalah video sudah kami buat. Enggak Habib, saya mesti sampai ke sana, saya mesti lihat. Saya mau malam ini video kita ini diputarkan untuk semua jamaah, supaya jamaah melihat apa yang sedang kita lakukan. Terus Ustadz mau jadi apa? Saya sampai sekarang tidak terdaftar di KPU, bukan caleg. Saya cuman mau dapat amal jariah dari Ambon. Itu cuman yang saya inginkan. Menumpang pada amal jariah Bapak Ibu semua. Karena saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya. Maka diminta Habib Rifki, insya Allah Habib, bismillah saya akan datang. Dan saya kalau ngomong untuk maksa Habib nggak sopan, kurang adab kepada zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi dari omongan saya, Habib Rifki udah nangkap. Saya udah berapa kali ngulang. Tahun depan saya mau tidur tidak lagi di hotel. Saya mau tidur di pesantren Ar-Rahmah. Tahun depan kita tidak lagi tablik akbar pengajian di hotel. Kita mau pengajian kita tahun depan di Ar-Rahmah, insya Allah. Mudah-mudahan niat baik kita ini terwujud, insya Allah. Dan ini support kita semuanya. Kalau nanti yang siap baru satu kamar Pak Ustadz, ya nggak apa-apa, kita tidur sama-sama di situ dengan Habib Rifki. Tapi jangan saya tidur Habib Rifki pulang. Saya di mana-mana begitu. Di Jambi saya tidur di pesantren tanah wakaf, dindingnya kayu, dibuatkan satu rumah kayu. Nama pesantrennya Darul Ihsan. Begitu juga di beberapa tempat yang lain. Memang permintaan saya. Ketika kemarin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, begitu juga. Saya mau setiap saya datang ke daerah itu ada target yang mau dicapai. Datang, tausiah, habis itu pulang. Itu bukan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad kalau datang ke satu tempat, kita mau buat apa? Rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, pondok pesantren. Sehingga ketika kita pulang, ada yang mengalir setelah kematian. Cita-cita kita besar, mimpi kita besar. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Tapi kalau mimpi ini hanya sendirian, tidak bisa. Kita mesti mimpi bersama, sehingga nanti ke depan ma'akalta, duit yang dicari dengan kesibukan, ma'akalta fa'afnaita, dimakan busuk. Makan pagi kuliner, pesta, makan siang busuk. Wa malabista fa'ablaita, diberikan hobi fashion, belanja ke sana kemari beli pakaian, lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, hanya itu sajalah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti malam ini, karena Habib Rifki tetap bersama dengan kita kapanpun bisa. Tapi motivasinya berangkat dari malam ini. Silakan datang. Mungkin nanti dengan Habib Rifki ada satu pengajian khusus di sana dibuat. Karena masjid insya Allah yang paling siap di antara semua tadi itu saya lihat yang paling cepat bisa. Apalagi kata Habib Rifki, ini untuk keramiknya sudah ada dan lain. Itu masjid. Jadi amat sangat bisa dibuat pengajian. Karena beda antara kita mendengar cerita dengan melihat gambar, dengan melihat secara langsung. Itu motivasinya akan berbeda insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini Habib Rifki Al-Hamid banyak yang akan
beliau lelang. Untuk apa? Bukan untuk Ustadz Abdul Somad. Saya di mana-mana pergi, kalau saya adakan lelang di Jambi, ya uang Jambi itu untuk pondok Jambi. Kalau adakan lelang di Kalimantan, uang Kalimantan, ya untuk Kalimantan. Ketika saya diberi mobil Jaguar di Kalimantan, dilelang, itu bukan untuk pondok di Riau. 100% lelang mobil Jaguar yang di Kalimantan itu untuk pondok pesantren Nurul Azhar yang ada di Banjarbaru. Jadi tidak ada istilah uang dari satu daerah dibawa ke Pekanbaru untuk bangun pondok Ustadz Abdul Somad. Tidak begitu. Karena kedatangan saya mau setiap daerah itu supaya anak-anak kita nanti bisa belajar, bisa membaca Quran. Sekarang anak-anak kita masih belajar di tempat yang ngontrak. Sementara kakak-kakak kelasnya sekarang sedang berada di Tarim, Hadramaut. Belajar 4 tahun. Berarti 2 tahun, 1 tahun lagi mereka akan pulang. Di mana santri baru akan belajar, di mana mereka nanti akan mengajar. Jadi secara SDM-nya sudah siap. Banyak sekali yang mau mendaftar tapi terkendala tempat. Nah, maka hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Karena kita tidak hanya beramal untuk kita. Suatu ketika datang seorang menjumpai Nabi SAW, ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah bisa untuk almarhumah ibu saya? Kata Nabi, bisa, tasaddaq. Ayu sadaqatu afdal, apa yang paling afdal? Kata Nabi, memberi air minum. Dan tadi saya ketika sampai di belakang masjid, alat-alat mesin sudah siap, penggalian pengeboran tanah untuk buat sumur. Karena kalau dibeli air tawar dalam bentuk galon, itu tidak efisien. Yang paling efisien adalah digali tanah dan perlu 120 meter. 102 meter. Jadi memang dalam sekali karena dia di tepi laut untuk dapat air yang betul-betul tawar, segar. Dan itu nanti kalau bismillah Allah bukakan peluang untuk kita dapat air yang bagus, mata air yang bagus, itu pondok bisa sekaligus jual air minum yang keuntungannya kembali lagi diputar untuk adik-adik santri di pondok pesantren. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini hanyalah perjalanan yang singkat. Kalau kita sudah sampai, perjalanan saya singkat, sampai ke Langgur, lalu kemudian ke Tual, habis itu tadi pagi di Danar, Ohoi Danar. Perjalanan singkat. Lalu yang tersisa apa? La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang tersisa hanya tinggal kenangan-kenangan. Kenangan itu ada 3. Yang pertama kenangan orang, yang kedua kenangan tempat, yang ketiga kenangan momen. Kenangan orang yang saya ingat ada orang-orang baik. Kenangan tempat ada pohon berusia 300 tahun. Kenangan momen ada di saat momen-momen yang luar biasa, kepala kita hampir tercabut ditarik orang. Begitu juga dengan ketika berada di Ambon. Ada kenangan orang, ada Habib Rifki Al-Hamid, ada Bang John, ada Habib Syauqi. Ada kenangan tempat, itulah di Ar-Rahmah. Tempat yang paling berkesan bagi saya adalah insya Allah pesantren Ar-Rahmah. Saya ingin andai umur saya panjang, saya bisa lihat santri-santri. Andai tidak, saya ingin anak saya Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, napak tilas dia datang kemari. Ternyata disinilah video ayah saya dulu waktu datang berkunjung tahun 2023. Sehingga silaturahim anak saya dengan Habib Syauqi bisa tersambung. Sehingga tidak kita saja yang menjalin hubungan, tapi juga sampai kepada anak cucu kita. Momen malam ini adalah momen yang amat sangat baik. Kita bisa bersama, kita bisa berkumpul. Dan tidak terbayangkan tadi bahwa malam ini kita akan dibuat, perasaan kita malam ini dimainkan. Tiba-tiba datang Bang John membuat kita tersenyum, tertawa, lepas ketawa saya malam ini. Tak lama sesudah itu datang Habib Syauqi meneteskan air mata kita dibuatnya. Nah, ini semua kenangan-kenangan yang indah, dan ini
akan menjadi sesuatu setelah kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. La tabqa minha illa dzikrul hasan. An-nasu niyam. Kata Sayyidina Ali, semua manusia ini tidur. Kita ini sekarang sedang tidur pulas. Orang semakin lelap tidur, semakin dalam mimpinya, semakin kuat mengigaunya. Lalu kemudian ketika malaikat datang mencabut nyawanya dan dia mati, disitulah dia baru terbangun dari tidur panjang. Ternyata mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, dan semua hanya fata morgana. Mimpi hilang dalam sekejap mata, menjadi hilang. Ada seorang ulama menjenguk orang sakit. Di saat menjenguk orang sakit itu lilin hidup, lilin menyala. Begitu orang yang sakit ini meninggal, maka ulama yang menjenguk itu menghembus lilin itu, mati, padam. Masyarakat lain komplain, kenapa lilin dipadamkan? Kata dia, tadi ketika orang ini masih hidup, lilin ini milik dia, kita halal menggunakan lilin ini. Tapi setelah sekarang dia meninggal, lilin ini milik ahli warisnya, dan harta warisan belum dibagi. Kalau lilin tetap hidup, kita berdosa karena memakai harta yang belum dibagi kepada ahli waris. Dalam hitungan detik, lilin hilang pemiliknya, berpindah kepada ahli waris. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Macam-macam yang kita lihat tentang orang-orang hidup. Saya pernah diajak oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ustadz Samad kalau mau makan-makan aja, nggak usah ditahan selera, kata dia. Dia anggap saya ini kurus karena nggak makan. Saya kurus bukan karena menahan makan, ini memang sudah takdir begini. Saya bilang saya nggak pernah nahan makan, Pak. Saya makan semua. Saya punya teman Ustadz Samad, kata dia, kaya sekali. Kalau lewat 10 kol diesel, kita duduk di pinggir jalan, lewat 10 kol diesel, itu cuman 3 yang punya orang, yang 7 itu punya dia. Kaya sekali dia, ya. Kebun sawit Ustadz, kebun karet, itu punya dia semua. Tapi kalau dia mau berangkat dari rumah pagi, bawa tas, itu isinya bukan laptop, rebus pisang. Kenapa dia bawa rebus pisang? Kalau perutnya lapar, dia makan itu rebus pisang daripada mampir ke rumah makan. Kalau dia haus, dia bawa botol minuman, itu botolnya botol usang, isinya diisi ulang dari rumah. Pelit sekali dia. Begitulah Pak Ustadz. Mana dia sekarang? Mati. Terus kebun sawitnya, kebun karetnya dengan kol dieselnya habis diambil bininya Pak Ustadz. Betapa Ustadz dari tadi kok memojokkan perempuan terus. Oke, sekarang kita balik ceritanya. Begitu juga kalau perempuan meninggal. Jadi apapun perempuan selalu menjadi tidak enak Pak Ustadz. Kalau gitu kita cerita lain, bahwa semua ini akan tinggal. Yang kekal abadi itulah peninggalan-peninggalan masjid, pondok pesantren, tahfiz Quran. Tapi memang amat sangat sulit untuk meyakinkan itu sebelum kita betul-betul merasakannya. Sebagaimana tadi saya sulit untuk meyakinkan tentang anak Palestina sebelum anak-anak yang bercerita, dan Habib Shauqi mewakili itu. Sebagaimana saya sulit untuk menjelaskan tentang diri saya dengan lidah saudara saya yang tidak seakidah dengan saya, sampai akhirnya Bang John yang menjelaskan itu kepada saudara-saudaranya. Jangan sampai untuk cerita mati ini kita perlu mengundang orang mati untuk bercerita. Apa perlu kita pakai jelangkung? Tidak ada ruh orang mati yang bisa dipanggil hidup. Lalu Pak Ustadz, itu yang panggil jelangkung itu bukan ruh orang mati, itu adalah jin yang dipanggil. Misalnya saya mati nanti, lalu kemudian ada orang yang mengatakan ruh Abdul Somad bisa dipanggil. Wahai Abdul Somad, tiba-tiba dia datang. Iya, apa betul kamu Abdul Somad? Tidak salah lagi. Kalau memang betul Abdul Somad, di mana pada tanggal 18 November
adalah saya terbang dari langgur dan ada lalat di jendela. Oh, ini memang betul dia. Memang betul ini. Itu bukan ruh saya, karena ruh saya sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jin yang ikut menyertai saya. Jadi ketika saya pergi kemana-mana dia ikut terus. Dan saat saya mati, dia tidak mati, umurnya panjang. Namanya qarin. Itulah kenapa sebelum makan kita baca doa supaya dia tidak ikut makan. Itulah kenapa kalau kita masuk toilet kita baca doa supaya dia tidak masuk ikut bersama kita, melihat kita, apalagi kalau sampai dia streaming di dalam kepada teman-temannya. Itulah kenapa mohon maaf kalau berhubungan kelamin baca doa supaya jangan sampai dia ikut kontribusi. Makanya banyak anak-anak seperti setan, karena setan ikut tanam saham di situ. Saya mau ngasih bahan untuk Bang John. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu mendengar cerita orang mati untuk tahu bagaimana rasanya. Cukuplah yang diceritakan dalam Quran, dalam hadis, dan yang disampaikan oleh para ulama dan habaib untuk mewakili itu. Quran sudah jelas mengatakan, ketika orang mati itu ditanya, kamu mau hidup lagi? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah kau berikan kami waktu untuk hidup qarib, 1 menit saja ya Allah, kasih kami hidup, kasihlah kami hidup tambahan. Terus kalau hidup lagi kamu mau apa? Fa as-saddaqa, kami mau bersedekah. Ulama mengkaji ayat ini. Kenapa mereka yang mau hidup itu ingin bersedekah? Karena ternyata itu yang bisa dinikmati orang banyak. Bayangkan kalau sumur bor itu nanti jadi, dan itu di tepi laut, tidak ada air tawar, air asin, dan sumur bor jadi, berapa banyak orang yang bisa wudhu, mandi, minum. Dan kita tidak buat di situ boleh kencing hanya muslim saja, bebas apapun menggunakan selama dia manusia. Maka kita tidak mengkapling-kapling, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita pakai untuk kemaslahatan orang banyak. Sedangkan memberi minum seekor anjing yang kehausan, hadisnya sahih, hadis Bukhari. Datang seorang perempuan, mohon maaf, wanita tunasusila. Selesai dia minum, dia lihat ada seekor anjing menjulurkan lidahnya. Kalau tadi saya haus, maka dia juga merasakan perasaan yang sama. Akhirnya dia ambil sepatu botnya, dia isikan air, dia tuangkan. 3 kotor, perempuannya kotor, sepatu botnya kotor, binatangnya kotor, 3-tiganya kotor. Tapi kenapa kemudian Allah mengampunkan dosanya? Karena ada perbuatan baik, dan perbuatan baiknya itu adalah sedekah, sedekah air. Makanya ketika Nabi ditanya, jadi sahabat itu rasional, mereka berpikir, loh ya Rasulullah, itu kan perbuatannya untuk binatang, apakah Tuhan membalas? Apa jawab Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah bernilai sedekah. Maksud hati yang basah makhluk hidup. Selama dia makhluk hidup, kalau kepada binatang saja ada balasannya, apalagi kepada manusia. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan untuk kita. Kalau kita masa kita tak lama lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umur bukan milik kita. Rumah sakit bisa kita bangun, dokter spesialis bisa kita datangkan, tapi kesembuhan bukan punya kita. Semakin hebat rumah sakit, semakin banyak dokter, semakin tidak tertolong angka kematian. Apalagi umur kita. Tadi waktu di airport kami sempat dibuat tebak-tebakan oleh Bang Umar. Ditanya, siapa yang betul menebak dikasih uang sekian. Maka tak usahlah kita lanjutkan cerita umur ini. Umur ini kuasa Allah. Malaikat maut kalau mencabut nyawa, dia tidak melihat akte kelahiran, tidak melihat umur yang mana. Kalau kita tegak di bawah pohon kelapa, coba kita lihat ke bawah. Kelapa yang tua tidak jatuh-jatuh, malah kelapa muda yang jatuh, bahkan mayangnya yang belum jadi kelapa pun jatuh ke bawah. Jadi yang tua jangan putus asa,
Yang muda jangan bangga, karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua akan tinggal hanya menjadi kenangan, dan kenangan yang kekal abadi menjadi kebaikan. Di antaranya adalah pesantren Ar-Rahmah Ambon. Saya ingin dari pesantren Ar-Rahmah Ambon, orang Sumatera tahu bagaimana Ustadz Somad di wilayah timur Indonesia yang mengirimkan santri ke Tarim Hadramaut melalui murid Habib Umar bin Hafiz, langsung sanadnya adalah Ar-Rahmah Ambon, dan sekarang sedang belajar. Berapa orang yang sedang di sana, Habib? 9 orang dari Papua satu. Kesempatan luar biasa. Saya bilang ke istri saya mau anak kita ini nanti hafal Quran. Habis hafal Quran dia belajar bahasa Arab. Setelah itu kita kirim ke Tarim Hadramaut. Kenapa tidak kita kirim ke Mesir, dia tanya. Karena saya lihat dari beberapa Habib yang saya temui, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Dari cara berpakaian, dari adabnya, dari akhlaknya. Saya mau anak saya belajar di Tarim Hadramaut. Ternyata anak bapak ibu sudah 9 orang berangkat di sana, dan melalui Ar-Rahmah. Alumninya akan pulang kemari belajar agama. Kami nggak mau anak kami sekolah agama, Pak Ustadz. Saya tidak mengatakan semuanya berangkat ke Tarim, tapi dia belajar agama di Ar-Rahmah. Dia belajar adabnya, belajar zikirnya, belajar akhlaknya, belajar akidahnya. Masalah nanti tamat dari Ar-Rahmah, dia mau jadi dokter, mau dia jadi pengacara, mau jadi polisi, mau jadi apapun. Orang kalau berilmu dia tidak akan terprovokasi. Kita tahu Ambon punya sejarah masa lalu. Hati pernah terluka. Orang yang hatinya pernah terluka, walaupun dijahit, disembuhkan, tapi bekasnya tetap ada. Kita tidak mau terulang yang tidak baik. Perang itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada untungnya sama sekali. Maka untuk mencegah itu semua adalah menanamkan pendidikan agama. Saudara kita tentu agama mereka, sedangkan anak-anak kita ditanamkan pendidikan agama Islam. Bagaimana bertetangga, bagaimana berkawan, bagaimana bersahabat. Sehingga kalau kayu itu basah, setengah mati orang mau menghidupkan mancisnya, menyiram bensin, dia tidak akan menyala. Kenapa? Karena kayunya basah. Tapi Allah membalas kita dengan sesuatu yang di luar pikiran kita. Kita berharap bahwa anak-anak kita ajarkan Quran, kita ajarkan hadis, kita ajarkan akhlak, kita ajarkan moral, etika. Tapi ternyata Allah berikan sesuatu. Ada saudara kita yang di seberang sana menjadi duta dari Ar-Rahmah, yang akan menceritakan bagaimana itu Ar-Rahmah. Sehingga kalau ada fitnah, oh ini Ar-Rahmah adalah jaringan teroris, mengirim dari sana. Apalagi ustadz yang datang ini ustadz radikal namanya Abdul Somad. Itu selesai oleh Bang John, insya Allah selesai. Juru bicara kita insya Allah, beliau akan menjelaskan itu sedetil-detilnya. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, supaya bisa menjelaskan bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Kalau saya menjelaskan, ustadz menjelaskan, Habib menjelaskan, sulit. Ada saja cara Allah, ada saja yang dibuat Allah di luar dugaan kita. Allah memberikan jalan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama beliau tadi berdiri setengah jam lebih kurang, dari awal sampai akhir tidak ada satupun kata yang menyinggung perasaan saya sebagai seorang muslim. Saya yakin juga perasaan Bapak Ibu juga sama. Dan dia tidak kaku, dia lepas seperti biasa. Itu kenapa bisa begitu? Itu karena perasaan. Saya sudah banyak ketemu dengan orang, dari mulai Sabang sampai Papua, pergi ke sana kemari, tausiah. Satu hari saya ceramah 3 kali, pengajian subuh, pengajian zuhur, tablik akbar malam, sehari 3 kali, macam makan obat. Macam-macam saya ketemu dengan orang. Tapi malam ini ketemu dengan Bang John, seperti tidak ada batas, cair saja, mengalir saja seperti biasa. Tentulah itu karena perasaan. Saya penasaran,
Begitu tadi pertama awal dengar, di mana letak rahasianya? Tapi saya tidak mau bertanya, saya mau terbuka sendiri. Ternyata beliau sendiri yang membuka. Beliau dibesarkan oleh seorang ibu. 20 tahun beliau kehilangan ayah. Orang yang dibesarkan ibu dengan perasaan, maka perasaannya akan halus, mudah merasakan perasaan orang lain. Itulah yang membuat kedekatan kita, karena ada hati. Hati tak bisa dibatasi dengan apapun. Maka ketika datang seorang perempuan menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ibu saya datang, tapi ibu saya tidak Islam. Ini cerita tentang perasaan. Afa asiluha, boleh saya bersilaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim dengan dia. Karena perasaan tidak bisa dikerangkeng, tidak bisa dibatasi, tidak bisa dipenjarakan, karena dia ada di dalam. Afa utiha, boleh saya memberikan sesuatu kepadanya? Kata Nabi, i'tiha, berikanlah kepadanya sesuatu. Saya merasakan itu. Rupanya beliau punya perasaan halus itu karena dibesarkan oleh seorang ibu. Ada orang untuk membuat orang lain tertawa mesti menginjak orang lain, melecehkan orang lain, dan itu sekarang yang dijual di televisi, sehingga saya malas menonton. Ada satu orang yang khusus untuk ditertawakan, diejek, hanya untuk membuat orang lain tertawa. Bang John tidak begitu. Stand up komedi beliau tidak begitu. Iya Pak Ustadz, beliau tidak mau orang lain, tapi ibunya sendiri. Masih ada batasan-batasannya, tidak kebablasan. Nah, jadi apa yang kita lihat malam ini penuh dengan pendidikan-pendidikan. Kita berharap ke depan anak-anak kita hidup dalam kedamaian, keselamatan, dan kita pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita tinggalkan sebagai sesuatu yang mengalir bekal kita menghadap Allah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu sampai ke liang lahat cuma 3. Yang pertama, maluhu, hartanya, mobilnya, motornya, selimut, bludrunya, semua ikut. Yang kedua, ahluhu, kawan, sahabat, satu alma mater, satu kampung, satu jamaah, semua ikut. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Keluarga pulang, harta pulang, mobil pulang, motor pulang, selimut pulang. Yang 1 cuma tinggal, wa amalu, amal. Salat kita tak seberapa, tahajud kita tidak seberapa, puasa sunat kita tidak seberapa. Maka 1 peluang kita itu adalah sedekah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita bisa mengukur diri kita. Oh, saya ini seekor gajah, bawalah 1 batang kelapa. Saya ini bukan gajah Pak Ustaz, hanya seekor semut. Enggak apa-apa membawa sebutir gula. Tapi kalau ada 1 ekor gajah membawa sebutir gula, itu gajah keterlaluan. Sesuaikanlah dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih daripada kemampuan kita. Kita akan lanjutkan setelah lelang-lelang berikut ini, karena Habib Rifki Al-Hamid beserta tim banyak yang akan mereka lakukan dalam penggalangan dana ini, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Yang sudah menyampaikan